Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Haha, kamu sebenarnya adalah keturunan Kaisar Api. Jika itu masalahnya, maka kamu memang memenuhi syarat untuk mati di tangan aku, ucap Zhan Qiankun. Setelah mengetahui identitas Yan Xie, bukan hanya Zhan Qiankun tidak kaget, ia malah sangat gembira. Seorang pria yang mengandalkan harta karun untuk memblokir seranganku, sebenarnya berani membanggakan hal ini tanpa malu-malu. Harta kamu sudah keluar. Apakah kamu mampu bertahan melawan Fire Dragon Burning Heaven Trust aku lagi? Yan Xie membawa tombak Kaisar Naga Api di bahunya, dan bertanya dengan tatapan menyipit. Hahaha, aku hanya ceroboh sebelumnya. Aku belum menggunakan kekuatan penuh aku. Jika aku menggunakan kekuatan penuh, maka kamu, Yan Xie, pasti akan dikalahkan oleh aku, kata Zhan Qiankun. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, balas Yan Xie yang marah dengan kata-kata Zhan Qiankun. Dia memegang Fire Dragon Emperor Spear, dan melepaskan Fire Dragon Heaven Trust yang lain. Hehehe, namun dihadapkan dengan serangan Yan Xie, bukan saja Zhan Qiankun tidak takut, mulutnya itu bahkan terangkat menjadi senyum puas. Dan, boom, tiba-tiba saja, langit dan bumi mulai gelap. Angin kencang mulai terbentuk dan meniup awan. Banyak baut pencahayaan yang menyilaukan dengan cahaya menyilaukan, itu mulai berkedip di awan seperti naga yang berlari kencang. Crash! Setelah itu, hujan deras mulai turun seperti air terjun. Air hujan itu begitu kuat, sehingga benar-benar berhasil memadamkan dorongan api naga pembakaran Yan Xie. Tidak mungkin, seru Yan Xie dengan sangat terkejut. Dia merasa ini sulit diterima. Lagi pula, Fire Dragon Burning Heaven Trust adalah keterampilan bela diri terkuatnya. Tepat pada saat ini, badai hujan lebat mulai berhenti. Awan hitam yang mengelilingi daerah itu juga mulai menghilang. Namun anehnya pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Pada saat ini, Zhan Qiankun yang berdiri di langit telah kehilangan kulitnya, dagingnya, dan juga suhu tubuhnya. Dia benar-benar berubah menjadi pria biru yang terbuat dari air. Selanjutnya pada saat ini, auranya tidak lagi dari peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 6 Half Martial Emperor. Tubuh ilahi, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Apa yang dia khawatirkan bukanlah fakta, bahwa Zhan Qiankun mampu meningkatkan kultivasinya pada tingkat tertentu melalui kekuatan ilahinya. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Yan Xie juga adalah tubuh ilahi, dan juga mampu meningkatkan kultivasinya pada tingkat tertentu. Alasan mengapa dia khawatir adalah, karena kekuatan ilahi Zhan Qiankun berbasis air, sedangkan daya ilahi Yan Xie berbasiskan api. Semua hal di dunia ini saling menangkal dan menetralkan satu sama lain. Adapun air, itulah yang menetralkan api. Ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang. Sementara air biasa mungkin tidak dapat melawan api milik Yan Xie, tapi itu tidak selalu berlaku untuk air dari kekuatan ilahi. Apakah kamu tahu, mengapa aku begitu percaya diri sekarang? Zhan Qiankun bertanya dengan puas. Kamu bukan satu-satunya dengan kekuatan ilahi. Teriak Yan Xie. Kemudian, api mulai berkeliaran di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi seorang pria yang dipenuhi dengan api ungu. Setelah melepaskan kekuatan ilahinya, aura Yan Xie juga meningkat dari peringkat 5,5 kaisar bela diri, menjadi peringkat 6,5 kaisar bela diri. Dan, boom! Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar. Api ungu yang megah berubah menjadi sinar menyala, dan ditembak langsung ke arah Zhan Qiankun. Namun meski begitu, Zhan Qiankun tidak takut sama sekali. Dia juga menggerakkan tubuhnya, dan menyerbu ke arah Yan Xie. Rumble! Dalam sekejap api menutupi langit, dan air mulai memercik kemana-mana. Kedua pria itu pun saling bertarung. Hehehe, bahkan jika kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu ke tingkat yang sama dengan milikku, mungkinkah api kamu bisa menang melawan air aku?
Saat Zhang Qiankun menyerang, ia juga mengucapkan kata-kata ejekan pada Yan Xie. Sudah, jangan mi goceh saja, kamu boleh mengoceh setelah kamu mengalahkanku, balas Yan Xie. Yan Xie secara alami tahu bahwa api sulit untuk menyamai air. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang, dan harus bertarung habis-habisan. Jika dia bertarung, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi jika dia mundur, hanya kematian yang akan menantinya. Namun demikian, itu seperti yang dipikirkan Chu Feng. Air Zhang Qiankun bukanlah air biasa. Tidak peduli apa, itu adalah air yang terbentuk dengan kekuatan ilahi. Jika dia bertarung melawan orang lain, mungkin airnya tidak akan seberani api milik Yan Xie. Namun ketika bertarung melawan api Yan Xie dengan airnya, maka Zhang Qiankun memiliki keunggulan absolut. Pada awalnya, kedua pria itu tampaknya sama-sama serasi. Namun setelah bertarung untuk beberapa waktu, Yan Xie memasuki kondisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, dia tidak lagi memiliki cara untuk membalikkan situasi. Menjadi semakin lemah dan lemah, Yan Xie memasuki perjuangan yang pahit. Pada akhirnya, Yan Xie berada pada kondisi yang sangat dirugikan. Dia berjuang keras untuk terus bertahan. Namun demikian, Zhang Qiankun belum melukai Yan Xie. Itu seolah-olah sedang bermain-main dengan monyet, dan dia bermain-main dengan Yan Xie seperti monyet. Tindakannya ini benar-benar keji. Yan Xie itu juga jenius yang langka. Tapi sayangnya, dia bertemu dengan Zhang Qiankun, musuh alaminya. Dia benar-benar sial, desah seseorang. Jika Yan Xie benar-benar mati di tangan Zhang Qiankun, itu akan sangat disayangkan, ucap kerumunan. Semua kerumunan bisa menceritakan situasi pertempuran. Satu demi satu, mereka mulai menyuarakan belas kasihan mereka untuk Yan Xie. Bisa dikatakan bahwa Yan Xie belum dikalahkan dalam hal kekuatan, tapi sebaliknya, dia telah dikalahkan oleh keberuntungan. Gemercik. Tiba-tiba saja, beberapa ribu ular air melesat keluar dari tubuh Zhang Qiankun. Semua ular air itu panjangnya 100 meter. Mereka tidak hanya menutup seluruh langit, lalu mereka juga mengelilingi Yan Xie seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Setelah bertarung dengan Zhang Qiankun begitu lama, api ungu yang menutupi Yan Xie menjadi sangat lemah. Pada akhirnya, api ungu itu menghilang, dan aura Yan Xie kembali ke tingkat 5 Half Martial Emperor. Pada saat ini, meskipun Yan Xie masih berdiri di langit tanpa cedera, tapi dia sudah sangat kelelahan. Kembali ke kondisi manusianya, Yan Xie tampak sangat kecil dan lemah karena dia dikelilingi oleh ular air sepanjang beberapa ratus meter. Jika ular air itu menyerangnya, maka Yan Xie pasti akan mati. Yan Xie, apakah nyawamu benar-benar layak diperjuangkan demi Chu Feng itu? Kamu bilang dia bukan pengecut, dan juga bukan sampah. Namun sekarang, ketika kamu akan mati karena dia, di mana dia sekarang, ucap Zhang Qiankun. Zhang Qiankun tidak secara langsung menyerang untuk membunuh Yan Xie. Tapi sebaliknya, ia mulai mengejek dan mencemooh Yan Xie. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Kamu sudah menang, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun sementara kamu mungkin bisa mengalahkan aku, tapi kamu tidak akan selalu bisa mengalahkan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena aku, Yan Xie, di sepanjang hidupku, aku hanya dikalahkan oleh dua orang dari generasi yang sama. Satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah Chu Feng. Meskipun aku dikalahkan oleh kalian berdua, tapi aku yakin kekalahan aku di tangan Chu Feng. Adapun kamu, aku tidak yakin sama sekali, kata Yan Xie. Apa? Yan Xie itu dikalahkan oleh Chu Feng sebelumnya? Mendengar kata-kata itu, kerumunan terkejut sekali lagi. Yan Xie yang sudah sekuat ini, namun dia sebenarnya bukan tandingan Chu Feng. Ini secara tidak langsung mengatakan kepada kerumunan, betapa kuatnya Chu Feng itu. Apakah benar begitu? Jadi kamu dikalahkan oleh Chu Feng sebelumnya? Kalau begitu, sepertinya aku cukup terkait dengan Chu Feng itu. Setidaknya, kami berdua telah mengalahkan penerus Kaisar Api. Namun demikian, aku tidak hanya mengalahkanmu, tapi aku juga akan mengalahkan Chu Feng.
Ucap Zhan Qiankun sambil tersenyum dingin. Lalu setelah itu, dia berkata, Yan Xie, mempertimbangkan Flame Emperor, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu berlutut kepada aku dan memohon pengampunan, maka aku akan mengampuni kamu, ucap Zhan Qiankun. Tidak ada artinya untuk mengatakan lagi. Silahkan bunuh aku, ucap Yan Xie sambil menutup matanya. Sebagai seseorang yang menolak untuk menyerah bahkan ketika menghadapi kematian, bagaimana mungkin dia bisa berlutut dan memohon kepada seseorang? Hahaha, sepertinya kamu cukup bijak. Kamu tahu bahwa bahkan jika kamu berlutut kepada aku masih tidak akan membiarkan kamu hidup, ucap Zhan Qiankun. Melihat bahwa Yan Xie menolak untuk berlutut, Zhan Qiankun benar-benar tertawa terbahak-bahak. Bukan saja dia tanpa malu mengatakan apa yang telah direncanakannya untuk dilakukan, dia juga tidak merasa malu karenanya. Justru sebaliknya, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Melihat Zhan Qiankun bertindak seperti ini, semua orang yang hadir merasa sangat jijik dengannya. Seperti yang dikatakan rumor, meskipun anak itu memiliki bakat yang menantang surga, tapi dia adalah sampah secara mutlak. Namun sebelum itu, kamu harus ingat ini. Kematianmu disebabkan oleh Chu Feng. Tiba-tiba saja, Zhan Qiankun berhenti tertawa dan berkata. Rasa dingin melintas di matanya, dan beberapa ribu ular air semuanya membuka mulut mereka, lalu menyerbu ke arah Yan Xie untuk melahapnya. Dan, boom! Setelah gemuruh keras, air memercik kemana-mana. Hujan seperti air terjun sekali lagi berhamburan ke bawah, dan mendarat di penghalang pertahanan. Ini menyebabkan penghalang defensif Chu Feng bahkan gemetar tanpa henti. Dari sini saja bisa dilihat, seberapa kuat ular air itu. Diserang oleh ular air itu, aura Yan Xie menghilang sepenuhnya. Melihat bahwa Yan Xie telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan, banyak orang mulai mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Beberapa bahkan ada yang menundukkan kepala mereka, itu karena mereka tidak ingin melihat Yan Xie terbunuh. Meskipun itu hanya pertempuran antara Yan Xie dan Zhan Qiankun, dan tidak berhubungan dengan mereka, tapi semua orang tahu seperti apa individu Zhan Qiankun itu. Dalam hal bakat, Zhan Qiankun pasti sangat jenius. Namun dalam hal karakternya, dia benar-benar sampah, dan juga momok bagi masyarakat. Jika seseorang seperti dia terus hidup, dia akan menjadi ancaman bagi semua orang. Bagi orang-orang seperti dia, akan lebih baik bagi mereka untuk mati. Adapun Yan Xie, dia adalah penerus Kaisar Api. Dari tindakan sebelumnya, dapat juga terlihat bahwa Yan Xie adalah orang yang jujur dan benar. Paling tidak, dia adalah seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk temannya, dan seseorang yang menolak untuk menundukkan kepalanya. Dia sudah jelas seseorang dengan banyak integritas moral. Meskipun Yan Xie sama sekali tidak terkait dengan mereka, tapi orang banyak tidak ingin Yan Xie dikalahkan. Tapi sayangnya, orang banyak hanya bisa berharap, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hasil pertempuran antara kedua pria itu. Tiba-tiba saja, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak dengan ketakutan. Yan Xie tidak mati. Cepat lihat, Yan Xie masih hidup. Apa? Yan Xie masih hidup? Oh surga, Yan Xie benar-benar masih hidup. Seru kerumunan. Segera, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke langit. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, mereka semua sangat gembira pada pergantian peristiwa ini. Kemudian setelahnya, mereka sangat terkejut. Pada saat ini, Yan Xie masih hidup. Tidak hanya dia hidup, bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Namun demikian, itu bukan satu-satunya alasan mengapa orang banyak sangat terkejut. Selain Yan Xie yang masih hidup dan sama sekali tidak terluka, tapi ada orang lain yang berdiri di depannya. Terlepas dari siapa orang itu, baginya untuk tampil di hadapan Yan Xie pada saat seperti itu berarti bahwa dia pastilah orang yang luar biasa. Oh surga, apakah dia memiliki keinginan untuk mati? Mengapa dia lari ke sana? Dibandingkan dengan yang lain, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish juga sangat terkejut. Berbeda dari yang lainnya, reaksi mereka saat ini bukanlah rasa penasaran. Tapi sebaliknya,
mereka merasa khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berdiri di depan Yan Xie tidak lain adalah Chu Feng, yang masih mengenakan topi bambu kerucut. Hanya saja bagi mereka, orang ini bukanlah Chu Feng, melainkan seorang pria asing yang mengenakan topi bambu kerucut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya, kata Chu Feng perlahan. Nada bicaranya tidak seperti budak ataupun sombong. Namun meski begitu, kata-kata yang dia ucapkan juga sangat kuat. Yo, mungkinkah kamu adalah teman Chu Feng yang lain? Tampaknya Chu Feng memiliki cukup banyak teman. Namun sayangnya, itu tidak masalah. Membunuh satu orang tetaplah membunuh, dan membunuh dua orang juga masih saja membunuh. Maka hari ini, aku telah memutuskan. Selain ketiga saudara lelaki junior aku dan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, aku akan membunuh semua orang di sini, ucap Zhan Qiankun. Tiba-tiba saja Zhan Qiankun tertawa dingin, dan jejak kekejaman melintas di matanya. Kekejamannya itu sangat nyata. Itu adalah kekejaman dari seorang pembunuh yang membunuh tanpa berkedip mata, dan juga kekejaman dari seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Mendengar kata-kata itu, para penonton dibuat terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi pucat karena ketakutan. Itu karena, Zhan Qiankun berencana untuk membunuh mereka semua. Dia berencana untuk membunuh mereka, orang-orang yang hanya menonton saja. Tidak bersalah, mereka semua adalah penonton yang tidak bersalah. Apapun yang terjadi, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk membunuh mereka. Tidak, ini ada yang salah. Jin Wei dan mereka adalah saudara junior Zhan Qiankun. Lagi pula, tuan mereka memiliki gelar yang sama. Bahkan jika hubungan mereka tidak baik, itu juga masuk akal bagi Zhan Qiankun untuk tidak membunuh mereka. Akan tetapi, mengapa dia juga berencana untuk menyelamatkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi? Mungkinkah Istana Hukum Surgawi memiliki semacam hubungan dengan Zhan Qiankun? Sebenarnya, ini juga yang dipikirkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Mereka tahu betul bahwa Istana Hukum Surgawi mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Five Great Evildurs. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berhubungan dengan Zhan Qiankun. Karena itulah, mereka tidak dapat memahami mengapa Zhan Qiankun tidak berencana untuk membunuh mereka. Mungkinkah karena Zhan Qiankun berencana untuk menyelamatkan mereka, karena mereka tidak mencoba melakukan apapun padanya di saat sebelumnya? Mungkinkah Zhan Qiankun merasa berterima kasih kepada mereka? Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Perlu ada orang untuk menyebarkan prestasi luar biasa aku hari ini. Orang-orang dari Istana Hukum Surgawi kebetulan sangat cocok untuk tugas itu. Zhan Qiankun berbicara lagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Bukankah itu benar? Pengecut yang takut mati, ucap Zhan Qiankun. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi semua merasa marah, dan mulai mengertakkan gigi dalam kemarahan. Namun sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mengatakan satu kata pun untuk membantah Zhan Qiankun. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Zhan Qiankun. Aku sudah selesai bermain. Teman-teman Chu Feng, apakah kamu semua siap mati untuk Chu Feng? Ucap Zhan Qiankun. Zhan Qiankun mengalihkan pandangannya yang penuh penghinaan terhadap Chu Feng dan Yan Xie. Setelah melepaskan kekuatan ilahinya, Zhan Qiankun dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun pria yang mengenakan topi bambu kerucut di hadapannya jelas-jelas telah memblokir serangannya, tapi dia tidak merada takut sedikit pun. Dan, boom! Namun tepat pada saat ini, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan penindasan yang tak terbatas itu datang dari langit. Penindasan itu ditujukan pada Zhan Qiankun. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat, sehingga itu seperti galaksi besar yang jatuh dari langit ke-9. Tidak hanya penindasan itu luar biasa, tapi itu juga sangat menakutkan. Menghadapi kekuatan yang menindas itu, Zhan Qiankun mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak berani meremehkannya sedikit pun, dan segera melepaskan semua kekuatannya,
kemudian melepaskan kekuatan opresifnya yang terkuat untuk memblokir kekuatan opresif yang menindasnya ini. Namun ketika dua kekuatan yang menindas bertabrakan satu sama lain, itu seolah-olah satu tetesan air jatuh ke sungai yang bergejolak. Dalam sekejap, tetesan air itu menghilang tanpa jejak. Ternyata kekuatan yang menindas dari lawan Zhan Qiankun ini seperti sungai yang bergelombang, sedangkan kekuatan menindas milik Zhan Qiankun ini hanyalah dari tetesan air. Menjerit. Dengan demikian, setelah jeritan yang menyedihkan, Zhan Qiankun ditekan ke tanah dari udara oleh kekuatan lawannya yang menindas itu. Bang! Setumpuk debu mulai berhembus melewati sekeliling, itu ketika pecahan batu beterbangan. Kekuatan yang begitu kuat dari kekuatan penindasan lawannya, itu telah secara langsung menghempaskan Zhan Qiankun jauh di bawah tanah. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Peringkat 7 Half Martial Emperor. Dia sebenarnya adalah karakter yang hebat. Siapa sebenarnya dia? Seru kerumunan. Pada saat ini, semua orang dibuat sangat terkejut melampaui kepercayaan mereka. Mereka semua dapat merasakan kekuatan yang kuat, dari kekuatan yang menindas pria itu. Kekuatan yang menindas itu adalah peringkat 7 Half Martial Emperor. Selain itu, pemilik dari kekuatan yang menindas itu adalah pria yang mengenakan topi bambu kerucut, yaitu pria yang berdiri di depan Yan Xie. Peringkat 7 Kaisar setengah bela diri, berapapun usianya, asalkan mereka berusia kurang dari 100 tahun, maka mereka semua akan dianggap sebagai karakter besar di salah satu kekuatan utama. Mereka adalah orang-orang yang akan dijunjung tinggi. Dengan demikian pada saat ini, semua orang yang hadir di sini terlepas dari identitas dan status mereka, semua merasakan penghormatan mendalam bagi pria yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut itu. Ini bukan hanya karena pria itu telah menyelamatkan mereka. Namun yang paling penting adalah, itu karena kekuatan pria itu yang begitu kuat. Senior, tolong lepaskan aku. Aku, Zhan Qiankun, memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku mengira senior sebagai teman Chu Feng, dan berbicara kasar sebelumnya. Aku tahu aku akan dihukum. Namun aku mohon kepada senior, untuk mempertimbangkan tuanku dan membiarkan nyawa junior ini, ucap Zhan Qiankun sambil memohon. Pada saat ini, Zhan Qiankun begitu panik. Keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya, kini benar-benar hilang. Semua yang tersisa pada dirinya adalah rasa takut yang luar biasa. Konfrontasi pertikaian mereka yang menindas sebelumnya, itu telah memungkinkannya untuk mengenali dengan jelas seberapa kuat lawannya. Pria dengan topi bambu berbentuk kerucut itu adalah seseorang yang tidak bisa ia lawan. Dihadapkan dengan seseorang seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon pengampunan. Hehehe, senior ya, ucap Chu Feng. Namun anehnya, Chu Feng tertawa ringan pada permintaan Zhan Qiankun. Kemudian, dia pun berkata, kamu harusnya berhati-hati, itu ketika melihat sendiri siapa aku untuk pertama kali, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia perlahan-lahan melepas topi bambu kerucutnya, dan kemudian mengungkapkan penampilan aslinya. Oh, surga, itu dia. Seru kerumunan. Pada saat ini, semua orang yang hadir benar-benar dibuat sangat tercengang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.